Mahasiswa, ini video part 4 untuk mata kuliah akuntansi keuangan 2. Masih dengan materi yang sama, yaitu utang bank jangka pendek. Sebelum kita lebih lanjut memahami tentang utang bank jangka pendek, kita harus tahu dulu ya istilah-istilah di utang bank jangka pendek, yaitu amortisasi. Apa itu amortisasi? Yaitu penyusutan untuk aset tak berwujud. Kalian pasti sudah tahu kalau aset berwujud itu namanya depresiasi ya. Penyusutan untuk aset berwujud itu depresiasi. Jadi nilainya disusutkan untuk depresiasi. Demikian pula amortisasi. Ini juga nilainya yang disusutkan. Nilai apa? Nanti kita bahas lagi ya. Kemudian istilah diskonto. Diskonto adalah pengurang nilai. Dalam hal ini adalah pinjaman. Ibu garis bawahi di sini nilai, bukan jumlah ya. Pada kasus sebelumnya, yaitu di sini kan ada jurnal saat kita mendapatkan pinjaman atau perusahaan mendapatkan pinjaman. Jadi bunyinya kan kas diskonto utang bank jangka pendek pada utang bank. Jadi di sini pengurang nilai pinjaman ya. Jadi nilai pinjamannya ini jadi 98. Walaupun sesungguhnya utang bank 100 juta, tapi nilainya yang turun ya. Jadi biaya provisi kita ganti dengan akunnya diskonto utang bank jangka pendek. Atau gini aja gampangnya. Kalian tahu kan ini adalah uang 100.000. Oke. Di 2020 katakanlah uang 100.000 ini bisa membeli sebuah sabun, yaitu sabun body shop 100 ribuan. Ibu nggak tahu pasti harganya, tapi kurang lebih 100.000 gitu ya. Kemudian 100.000 di tahun 2022 maksud ibu, apakah bisa membeli sabun body shop ini lagi? Jadi di sini di 2020 nilainya 100.000, namun di 2022 nilainya yang turun. Kita tidak bisa lagi beli sabun body shop dengan harga 100.000, mungkin jadi 125.000 dan seterusnya. Jadi paham ya, nilainya memang uangnya secara face value atau secara tertera. Kalau bahasa keuangannya face value, nilai yang tertera itu sama 100.000, tapi nilainya yang turun. Pahami dulu ya, nilai dengan jumlah. Ini jumlahnya tetap 100.000, tapi nilainya yang turun. Oke? Nah, di sini nilai buku atau nilai utang jangka pendek kita yaitu 98.000. Oke. Karena ada pengurangnya yaitu diskonto utang jangka pendek sebesar 2 juta. Nanti diskonto utang jangka pendek ini kita susutkan nilainya setiap bulan. Namanya amortisasi diskonto bunga. Oke, ini jumlahnya 2 juta ya, kelihatannya. Jadi kita nanti akan amortisasikan dia setiap bulan, disusutkan nilainya. Sehingga nanti nilainya menjadi habis ya. Untuk lebih detailnya, pembuatan tabelnya kita dijelaskan di Excel ya. Oke, berikut adalah tabel utang bank jangka pendek. Sebelumnya kita lihat dulu ya riwayatnya ya. Jadi di awal transaksi 1 Oktober 2019, saat kita atau perusahaan meminjam uang, yaitu bunyinya kas diskonto utang jangka pendek pada utang bank. Di sini kasnya adalah nilainya 98 juta ya. Jadi pinjaman kita sesungguhnya nilainya adalah 98 juta karena ada diskonto. Kita lihat sini ya. Nah, nilai buku atau nilai wajar secara akuntansi pinjaman kita bukan 100 juta karena kita menerimanya 98 juta. Di situ ada diskonto atau pengurang dari pinjaman, nilai pinjaman yaitu 2 juta. Oke. Jadi, bunga yang kita deal atau saat terjadi transaksi yaitu 12%. Namun, bunga efektif, yaitu bunga yang kita dapatkan sesungguhnya
karena ada provisi dan pengurang dari provisi adalah 14,29. Diperoleh dari mana? 14,29 dikali 98 juta yang kita terima dikali 1/12. Jadi setiap bulan ya. Kita hitung. Kalau kita lihat di sini bunganya adalah 1%. 1% diperoleh dari 100 juta dikali 12% dikali 1/12. Jadi 1 tahun itu 12 juta. Oke. Jadi di sini bunga efektif 12,95% dan bunga perjanjian yaitu 12%. Untuk mendapatkan amortisasi diskonto bunga, yaitu bunga efektif dikurangi dengan bunga perjanjian, yaitu dapatnya adalah 166.657 dan 58 ya. Itu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini kelihatan ya. Jadi diskontonya, penyusutannya adalah 2 juta, sama dengan yang ini. Jadi diskonto pengurang ini kita akan susutkan, yaitu 2 juta. Sehingga pada saat transaksi kedua, yaitu saat penyesuaian, Desember tanggal 31, beban bunga pada utang bunga dan diskonto utang bunga. Sesungguhnya dengan mudahnya kita bisa buat beban bunga 3 juta, utang bunga 3 juta. Ya enggak? Kenapa kita harus pakai bunga efektif? Karena sesungguhnya yang kita bayar adalah 3.500.000 ini. Kan ini belum karena ini kan utang bank yang jatuh tempo sekalian kita bayar kan. Jadi beban bunganya itu sebenarnya provisi ditambah dengan beban bunga yang wajar, yaitu 12%. Jadi total bunganya adalah 14,3%. Sehingga beban bunga yang dipakai adalah bunga efektif dikali 3, karena 3 bulan itu 3.500.000. Sedangkan utang bunga yang dipakai adalah yaitu bunga ini ditambah dengan diskontonya. Karena kita mau, kenapa kita pakai diskontonya? Karena kita mau mengenolkan. Ingat ya, jadi gini, nilai buku ini adalah nilai wajar saat pinjaman. Nilai pinjaman ini harus saat jatuh tempo harus sesuai dengan face value atau nilai yang tertera. Jadi caranya adalah dia harus mendiskontokan, diskontonya ini harus 0 supaya nilainya sama dengan yang face value ini. Oke. Untuk soal penyelesaiannya, itu kan beban bunga. Beban bunga diperoleh dari mana? Beban bunganya itu diperoleh dari nih. Jadi sisanya itu adalah beban bunga sisanya nih. Yang ini sisanya. Jadi ada 8 bulan. 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bulan, yaitu ada 10.500.000, diskontonya 9 bulan juga 1.500.000, dan bunganya nggak usah di ini lagi ya, diutangin karena kita kan mau selesaikan. Jadi utang yang ada di face value itu 100 juta. Jadi beban bunga 10.500.000, utang bunga 3 juta yang di sini diturunkan. Kemudian utang bank yang di awal perjanjian itu 100 juta. Diskonto utang bunga 1.500.000 kita bawa ke kredit. Kan totalnya adalah 1.500.000, ini 500, ini 1.500.000, berarti totalnya 2 juta. Dan kas 112 juta. Jadi sesungguhnya kita bayar utang itu bukan 112 juta dengan bunga efektif dengan bunga biasa 12 juta.
kita bayarnya 114 juta karena ada pengurang 2 juta ini. Ya nggak? Kan di awal kita terima 98, kemudian kita bayar 112. Berarti kan itu totalnya kita bayar 114 juta. Ya, kalau kita nggak pakai diskon tuh kelihatannya kita bayar cuma 112 juta. Dan itu salah. Ya kalau utangnya cuma 100 juta. Kalau 112 miliar. Ya. Jadi pemahamannya sampai di situ dulu ya. Nanti Ibu kasih tugas juga supaya kalian bisa latihan.